بنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر والفقه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih wal Habib Alwi Albar wa para habaib, para asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan terkait biografi periwayat dari hadis yang kita bahas, yaitu Al-Imam Ad-Darimi. Sebelum kita membahas biografi singkat beliau, kita sampaikan bahwasanya menceritakan biografi kaum solihin memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya disebutkan dalam riwayat kafaratuz dzunub. Inna dzikras sholihin kafaratuz dzunub. Sesungguhnya menceritakan kisah kaum sholihin menghapus dosa-dosa kecil. Kafaratuz dzunub. Di dalam ungkapan lainnya, rahmat diturunkan Allah. Inda dzikris sholihin tanzilu rahmah. Ketika menceritakan kisah orang-orang soleh, rahmat diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan daripada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, sebagaimana termuat dalam kitab Sifatus Safwah karya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Para ulama terbagi dua secara keseluruhan. Ada ulama min ahlil bait, para ulama dari ahlul bait Rasul, dan ada yang kedua ulama dari umat Rasul yang tidak punya hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mulia. Ulama dari golongan ahlul bait mulia, ulama dari golongan umat Rasul yang tidak memiliki nasab kepada Nabi juga mulia, dan kedua-duanya disebut sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sambutan yang dibacakan kepada para ulama ahlul bait Rasul sebagaimana yang disebut oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nazaltum
fi manazilina fazadat bikum syarafa tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla toha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'a wa kullal wafidina bi kulli suli. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Kalau ada ulama dari Ahlul Bait, biasanya sambutan untuk menyambut kedatangan mereka dibacakan syair tersebut. Al-Imam Abu Madian, Sufi Kabir, itu mengungkapkan, menggambarkan para aulia illah, kaum salihin sebagai bentuk suatu keindahan. Bahkan beliau mengatakan, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadi sari li ru'yatihi ka'annakum fi zulamil laili akmaru. Yang artinya, di mana tempat jika disinggahi oleh orang-orang soleh, para aulia illah, tempat tersebut menjadi hidup, menjadi berkah. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha. Seakan-akan mereka itu adalah curahan air hujan yang menyirami tanah-tanah yang tandus, menjadi hidup dengan berkat mereka. Dan mata memandang kepada mereka seperti memandang pemandangan yang indah, seakan-akan mereka adalah bunga-bunga yang indah di dalam pandangan manusia. Dan mereka memberikan cahaya petunjuk kepada umat. Dengan cahaya tersebut kita bisa menempuh perjalanan yang gelap, seakan-akan mereka adalah rembulan yang terang di tengah kegelapan. Itu Syekh Abu Madian yang mengsifati para aulia illah dan kaum salihin. Nah, kita ini harus punya hubungan dengan para aulia was salihin, khususnya fi hadzal zaman, di zaman sekarang ini. Keuntungan begitu besar. Cukup kita kalau jarak jauh dengan mereka, tanamkan cinta kepada mereka. Dimanapun mereka berada, kita terhubung dengan mereka. Karena cinta itu tidak ada pembatas waktu. Cinta itu tidak ada pembatas tempat. Dekat tapi benci jauh. Cinta walaupun jauh dekat. Itu konsep mahabbah di dalam pemahaman para sufi terkait masalah mahabbah kepada para aulia wassalihin. Dan juga poin pentingnya husnuzon, prasangka baik kepada mereka. Antum bisa bayangkan Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk memiliki koneksi dengan para aulia wassalihin. Kita sholat paling minimal, sholat wajib sehari itu berapa? 17 rakaat. Mulai dari sholat subuh sampai isya. Di setiap rakaatnya kita diperintahkan oleh Allah untuk memiliki irtibat dalam bahasa. Al-irtibatu bi auliyaillah, memiliki koneksi dan hubungan dengan para wali Allah dan kaum solihin. Di dalam sholat sebanyak minimal 17 kali. Karena kita diperintahkan membaca surat Fatihah. Surat Fatihah itu kalau tidak dibaca, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka sholat kita tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Coba antum analisa secara mendalam. Di surat Fatihah ada doa
yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Maka tafsirannya ada di surat An-Nisa ayat 69. Siapa mereka yang Allah telah berikan nikmat? Golongan siapa mereka? Maka dijawab oleh Allah, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Itulah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka. Yang pertama golongan para anbiya, yang kedua as-siddiqin. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, golongan kaum siddiqin itulah auliyaillah, para wali-wali Allah, asyuhada, dan yang keempat as-solihin, orang-orang soleh. Jadi seakan-akan kita meminta, ya Allah, hubungkan kami dengan mereka para aulia, hubungkan kami dengan para solihin, sehingga kami bisa mengikuti jalan mereka. Itu dalam sholat 17 kali. Jadi Allah yang mengajarkan kita untuk bisa memiliki hubungan, koneksi dengan para aulia wassalihin. Kalau mereka sudah wafat, ada aulia-aulia terdahulu yang sudah wafat, bisa kita jalin koneksi dengan mereka. Dengan apa? Dengan mencintai mereka, mempelajari biografi mereka, mengikuti jalan mereka, akhlak mereka, maka akan dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, kaum solihin. Bahkan bukan hanya di surat Fatihah, ketika kita tasyahud, Allah juga mengajarkan kita mengucapkan salam kepada para auliyaillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Dalam sholat ini, salam kepadamu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan berlimpah juga kepada kami, assalamu alayna, dan juga hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba soleh kalau bukan para aulia wa solihin? Dalam sholat kita dididik untuk punya hubungan dengan para aulia illah wa solihin. Bahkan di waktu salam itu diajarkan oleh Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kalau salam, hadirkan niat memberikan salam kepada malaikat, orang-orang mukmin, dan juga jin yang beriman kepada Allah. Min malaikatihi wa mu'minai insin wa jinnin, kata beliau. Jadi kita salam akhir dalam sholat itu hadirkan lintasan niat. Saya salam assalamualaikum, itu niatnya kepada saudara-saudara saya dari malaikat, dari bangsa jin yang mukmin, dari manusia-manusia yang beriman, dari golongan para aulia wa sholihin, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi dalam sholat kita dididik memiliki irtibat dalam bahasanya. Al-irtibat itu artinya hubungan. Ya, kita harus punya hubungan dengan mereka. Dari situlah nanti bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. 3 golongan manusia yang diizinkan memberikan syafaah di yaumil qiyamah, hanya 3. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama. Yang dimaksud ulama di sini ulama yang al-amilun,
yang mengamalkan ilmu mereka, yang mereka tergolong sebagai para auliaillah. Dan yang ketiga para syuhada. Derajat yang disebutkan oleh Nabi tertinggi para nabi. Setelah para nabi, derajat tertinggi di akhirat adalah para ulama, aulia usholihin. Baru yang ketiga para syuhada. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, tintanya ulama kalau ditimbang kebaikannya lebih berat dari darahnya syuhada. Para ulama yang sebelumnya mereka penuntut ilmu, kalau berjalan di atas sayap malaikat. Sendal mereka menginjak sayap malaikat yang mulia. Para syuhada ketika meninggal, malaikat menaungkan sayap di atas kepala mereka. Lihat perbandingan kemuliaan. Kalau syuhada, sayapnya di atas, menaungi para syuhada. Tapi penuntut ilmu agama, sayapnya diletakkan di bawah, diinjak oleh para penuntut ilmu. Para syuhada yang mereka korbankan darah, itu yang paling terbaik, nyawa. Mereka serahkan di dalam pengorbanan fi sabilillah. Itu paling puncak pengorbanannya para syuhada. Tapi para ulama, tinta, sesuatu yang paling remeh, baru tinta. Tapi tinta ulama itu yang paling remeh, lebih mulia dari darah syuhada yang paling puncak pengorbanan. Itu keutamaan ilmu sangat luar biasa, ikhwanul muslimin. Sebab itu orang-orang yang memang diberikan rizki oleh Allah, punya prasangka baik kepada para aulia illah, cinta kepada para wali Allah. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili mengatakan, hubbul aulia wilayah, cinta kepada para wali Allah adalah satu wilayah kewalian. Kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala bisa mencintai para aulia illah, ketahuilah kita sudah masuk ke dalam wilayah kewalian. Dan dikatakan di dalam satu maqalah, idza ahbabta as-solihin fa'lam anna fika khaira. Kalau kau mencintai orang-orang soleh, ketahuilah di dalam dirimu ada kebaikan. Berarti lawannya, kalau ada seorang muslim tidak cinta kepada kaum aulia wassolihin, berarti dalam dirinya ada keburukan. Yang cinta kepada aulia wassolihin, dalam dirinya ada kebaikan. Wa idza ahabbaka as-solihun fa'lam anna fika sirra. Dan apabila orang-orang solihin mencintai dirimu, para aulia illah mencintai dirimu, ketahuilah di dalam dirimu ada rahasia, sirra. Selevel Imam Syafi'i, beliau tawadu, merendahkan dirinya dengan menyatakan uhibbus solihin walastu minhum. Saya Imam Syafi'i cinta orang-orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta kepada orang soleh, saya berharap bisa mendapatkan syafaat mereka. Jadi syarat mutlak kita ini butuh pertolongan di yaumil qiyamah. Di antara orang-orang yang bisa menolong dengan syafaat para aulia wassolihin, syarat mutlaknya harus cinta dulu ke mereka, baru bisa dapat. Harus ada al-irtibat, hubungan dengan mereka. Selevel Imam Syafi'i menyatakan demikian. Saya cinta orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i masa bukan orang soleh? Bahasa tawadu, dengan harapan saya bisa dapat syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Saya tidak suka maksiat. Orang-orang yang maksiat saya tidak suka, kata Imam Syafi'i. Terjemahan sederhananya seperti itu. Saya benci kepada orang-orang yang bermaksiat, walaupun saya juga termasuk orang yang sering bermaksiat. Tawadu, ya, tidak sombong dengan amal. Muridnya mendengar itu, Imam Ahmad. Tuhibbus solihin wa anta minhum. Engkau cinta orang soleh, wa Imam Syafi'i, engkau orang soleh.
la'allahum yanalu bika syafa'ah. Justru mereka yang akan meminta syafaat kepadamu. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi hamakallah min tilkal bid'ah. Engkau benci kepada kemaksiatan dan Allah akan menjaga dirimu dari maksiat tersebut. Itu antara guru dan murid. Ya, Imam Ahmad pangkatnya murid, Al-Imam Syafi'i pangkatnya guru. Jadi kita harus menjalin hubungan dengan para aulia wassalihin. Banyak baca biografi mereka. Jadi dalam kitab Tajul A'ras dikatakan, man dzakara tarikh waliyin hubban lahu, siapa yang membaca biografi seorang wali dengan cinta kepada wali tersebut, maka ghufirat dzunubuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayah, menjadi kafaratuz dzunub, penghapus dosa, dan Allah akan hubungkan dirimu dengan wali tersebut. Au sallallahu ma bainaka wa bainahu, Allah akan hubungkan dirimu dengan wali tersebut. Paling minimal menjelang wafat arwah mereka bisa hadir kalau betul-betul cinta, ya, mahabbah. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada solawat tanpa suara, tanpa huruf. Ya, solawat itu sebelum tidur. Jadi gak perlu dibaca, tapi diimajinasikan kita sedang berada di lautan cahaya Nabi Muhammad. Bayangkan seperti itu. Kemudian kita lagi menyelami dalam lautan cahaya Nabi Muhammad SAW yang tanpa ada dasarnya. Itu kalau diamalkan tanpa harus dibaca, maka dia punya irtibat al-qawi bi Habibil A'zam Muhammad SAW. Dia punya koneksi yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diamalkan sebelum tidur. Kita selalu mengatakan ma'rifatullah, ya. Magom tertinggi adalah mengenal Allah. Naga mungkin seseorang itu bisa mengenal Allah terkecuali dia kenali dulu Nabi Muhammad. Gak bisa loncat ke kelas. Semua punya marhala, tahapan. Ada satu sufi kabir, al-walius saleh, bernama As-Said Abdul Aziz Ad-Dabbag, ada di Maghrib. Beliau itu ilmu laduni, gak bisa baca, gak bisa tulis, tapi Allah angkat jadi seorang wali min aulia, dan diakui, diuji coba keilmuannya, ya dices, dikasih beberapa pertanyaan oleh para ulama, bisa dijawab semua pertanyaan itu sesuai dengan keilmuan yang ada. Padahal gak bisa baca, tidak bisa tulis, ilmu laduni asli. Nah, kumpulan jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan para ulama itu dikumpulkan menjadi satu kitab namanya Al-Ibris. Di situ jawaban beliau terkait pertanyaan-pertanyaan dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf dan lain sebagainya. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, ya, Al-Ibris, al-'abd la yanalu ma'rifatallahi hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa meraih ma'rifat kepada Allah terkecuali dia harus ma'rifat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Wala ya'rifu sayyidal wujud hatta ya'rifa syaikhah. Dan dia tidak mungkin bisa ma'rifat kepada Nabi kecuali dia harus ma'rifat dulu kepada gurunya. Wala ya'rifu syaikhah hatta yamutan nasu fi nazarih. Dan dia tidak mungkin bisa mengenal gurunya atau ma'rifat kepada gurunya terkecuali semua manusia mati dalam pandangannya. Jadi dia hanya melihat ada sosok manusia sempurna, gurunya saja. Ini adab ini sangat mahal. Adab ini yang mengantarkan kita bisa
masuk ke wilayah mahabbah kepada Nabi Muhammad dan aulia wassalihin. Ilmu tidak melulu cerdas dengan akal, tapi juga cerdas dengan hati. Makanya adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Ada satu adab yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, saya lebih cinta kepada murid-murid yang suka melayani guru daripada murid-murid yang sungguh-sungguh dalam belajar tapi tidak melayani guru. Artinya apa? Murid yang berkhidmah itu lebih mulia daripada murid yang pintar, rajin belajar tapi tidak ada khidmah kepada guru. Karena yang satu cerdasnya akal dan yang satunya cerdasnya hati. Akal di bawah daripada hati. Yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, wa Rasul, wa aulia, wa solihin bukan akal. Seandainya akal itu yang menjadi tolak ukur seseorang bisa mulia di sisi Allah, tentu para filosof itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Nah, takarannya adalah gelap hati. Para anbiya membawa kecerdasan akal, makanya disuruh belajar. Para anbiya membawa risalah akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Membawa juga kecerdasan ilmu, innama bu'istu mu'allima, saya diutus sebagai guru kata Nabi. Tapi kalau membandingkan keduanya, maka yang al-ghalab inilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Tapi dengan tahapan harus ada syariat. Habib Umar mengatakan orang yang mengerti hakikat itu orang yang syariatnya paling benar. Bagaimana syariatnya berantakan dia bisa paham hakikat ma'rifat. Orang yang bisa menjelaskan hakikat dan ma'rifat yang paling benar adalah orang yang paling kuat dalam melaksanakan syariat. Orang yang paling faham tentang syariat disebut orang alim. Orang alim itu bukan hanya tahu maklumat, sekedar tahu maklumat disebut mutsaqaf, cendekiawan. Ada istilah cendekiawan Islam. Oh, pengetahuannya luas, paham berbagai macam maklumat, ma'rifat terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, tapi belum tentu disebut alim. Nah, orang alim itu bukan sekedar mengetahui maklumat dan pengetahuan, tapi ada manhaj, metode. Metode ini sudah baku disusun oleh para ulama. Bukan sekedar tahu, tapi ada sistematika. Orang alim punya sanad, cendekiawan belum tentu punya sanad. Orang alim belajar adab dari guru, cendekiawan belum tentu dia belajar adab dari guru yang beradab. Makanya banyak sekolah di barat dia paham tentang sejarah Islam bisa disebut cendekiawan walaupun sekolahnya di barat. Tapi kalau alim rabbani ilmunya harus bersanad kepada para aulia wassalihin, kepada para ulama yang terus bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut al-alim. Jadi adab, ya, Said Maliki mengajarkan waladu syekh fil ihtiram wa tabjil. Anak dari guru adalah guru di dalam penghormatan dan memuliakan. Kita punya guru sudah meninggal dunia, tapi guru ini punya anak. Penghormatan kita jangan sampai berubah, tetap menghormati anaknya karena beliau ini adalah anak dari guru kita. Ini banyak yang sama gurunya dia hormat, anaknya biasa-biasa, sekalipun anaknya itu tidak berilmu, karena punya hubungan dengan guru. Apalagi anaknya itu orang yang berilmu dalam masalah ihtiram, memuliakan. Tapi kalau dia tidak berilmu, ya jangan belajar, jangan ikut. Tapi penghormatannya itu gak boleh hilang. Segala sesuatu yang dicintai oleh guru kita itu harus kita cintai. Dan guru kita tentu sangat mencintai anak-anaknya, sehingga penghormatannya harus sama, gak bisa beda.
sekalipun dia anak kecil. Nah, orang-orang yang sudah punya adab semacam ini, dia paling cepat usul, dia sampai kepada Allah wa auliyah cepat. Futuhul arifin terbuka, ya, pembukaan ilmu itu terbuka sangat cepat karena adab. Dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin itu diceritakan salah satu tokoh ulama besar dihadiri pengajiannya ribuan manusia. Beliau sedang mengajar. Ada dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin. Ketika di tengah-tengah mengajar, tiba-tiba beliau berdiri. Para hadirin heran, kenapa nih guru tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mengajar? Mereka lihat ke belakang, nggak ada orang yang datang. Dipikir mungkin menyambut kedatangan seseorang. Berdiri, setelah berdiri beberapa saat kembali duduk melanjutkan, ya, pengajaran tersebut. Selesai dari pengajian, beliau ditanya, wahai guru, tadi di tengah-tengah mengajar kau berdiri, kami lihat tidak ada orang yang datang, kiranya apa yang dilakukan? Kata sang guru, tadi ayam guru saya lewat. Saya punya guru paling sayang sama ayam tersebut. Saya kenal itu ayam guru saya. Dia lewat tepat di hadapan saya berdiri menghormati. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh guru saya. Jangan lihat ayamnya, lihat kepada pemilik ayamnya. Nah, ini kan ilmu dari Laila Majnun tuh. Qais bin Malih namanya. Amurru bi diyari Laila, ukabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Ya, wa ma sagafna hubbud wa ma hubbud diyara sagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Amuru, saya lewati rumahnya Laila, kemudian saya cium dinding-dinding rumah tersebut. Bukan saya cinta kepada rumah itu, tapi saya cinta kepada orang yang menghuni rumah tersebut, yaitu Laila. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan waktu beliau sakit parah itu, jatuh cinta kepada ini wanita, itu dijadikan ibarat, begitulah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta yang benar kepada Allah dan Rasul, seperti orang gila, sebagaimana Qais bin Malih. Akhirnya orang tuanya membawa dia ibadah haji, depan multazam berdoa, wahai anak, berdoa biar Allah sembuhkan penyakit cintamu ini yang sudah membuat kau gila. Maka dia berdoa, ya Allah, jika ini cinta ini adalah penyakit, maka tambahkan sakit ini. Kalau cinta ini penyakit, tambahkan, jangan hilangkan, tambahkan lagi cinta ini kepada dia. Nah, jadi cinta kepada aulia wa sholihin itu satu perintah yang wajib. Nah, orang yang zaman sekarang ini kita lihat banyak orang awam mencaci maki, mencela, memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Ya, itu tidak main-main, ikhwan, hati-hati. Satu orang wali saja kita musuhi, kita benci dan musuhi, Allah berikan pengumuman, saya berperang dengan dia. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Waliin, satu orang wali. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau ratusan? Bagaimana kalau ribuan? Syekh Al-Faqihi mengatakan, man harabahullah ahlakahu. Siapa orang yang Allah perangi dia, Allah akan binasakan dia. Ahlakahu. Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Abu Hasan Sazili, beliau buat penelitian. Saya meneliti banyak orang meninggal su'ul khotimah, ya, sebab paling terbesar satu, mengingkari kewalian, suuzon kepada para auliaillah. Itu sebab terbesar orang mati su'ul khotimah. Maka dikatakan idza'u auliaillah alamah ala su'il khotimah. Menyakiti para wali Allah satu tanda
dia akan mati sul khatimah. Auzubillah min dzalik. Nah, ini terkait pengantar ya masalah biografi para ulama. Al-Imam Ad-Darimi, nah beliau ini dinamakan Ad-Darimi nisbat kepada buyutnya, fahuwa bikasri ra, nisbah ila Darim bin Malik min Tamim. Ad-Darimi ini dinisbatkan kepada Darim bin Malik dari Bani Tamim. Ismuhu, nama aslinya itu Abdullah ibn Abdurrahman. Beliau lahir tahun 181 Hijriah. Di waktu beliau lahir di tahun yang sama wafat satu tokoh ulama bernama Ibnu Mubarak. Ya, sebagaimana yang beliau katakan, ulidtu fi sanati mata Ibnu Mubarak. Saya dilahirkan di tahun wafatnya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak lahir 118 Hijriah. Wafat 181 Hijriah. Al-Imam Ad-Darimi lahirnya 181 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Abdullah ibn Mubarak. Beliau lahir di Samarkand. Samarkand itu wilayah Uzbekistan. Samarkand, dilahirkan di kota tersebut, kemudian wafat tahun 255 Hijriah di Oman, ya, negara Oman sekarang, Masqat nama tempatnya. Di situ beliau wafat. Dan beliau wafat itu luar biasa, wafat di Yaumi Tarwiyah. Kemudian dikuburkan di Yaumi Arafah dan harinya hari Jumat. Ya. Itu wafatnya beliau. Beliau selain sebagai ulama ahli hadis, memiliki beberapa kitab hadis seperti Sunan Ad-Darimi, juga ada kitab Musnad Ad-Darimi, juga ada kitab Al-Jami' As-Sahih karya beliau. Beliau juga dikenal sebagai mufassir, ahli tafsir Al-Quran, yang dimana beliau menulis juga tentang tafsir Al-Quran, dan dikenal juga sebagai Al-Faqih, seorang yang ahli fikih. Biasanya di wilayah Uzbekistan itu mayoritas mazhab Hanafi, ya, apalagi di wilayah Samarkand, ya, itu kebanyakan mereka mazhab Hanafi. Al-Imam Ad-Darimi ini diakui oleh para ulama sebagai hafizud dunya, ya, ulama yang sudah menghafal hadis minimal 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, huffazud dunya arba'atun, para hafiz yang ada di dunia ini 4 orang yang dimaksud di zaman mereka. Yang pertama Abu Zur'ah Birai. Abu Zur'ah Birai, Rai masuk wilayah Iran. Yang kedua Muslim bin Naisabur, Imam Muslim di kota Naisabur. Yang ketiga Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi di Samarkand, yaitu Imam Darimi di Samarkand. Dan yang keempat Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari di Bukhara di Uzbekistan. Ini terkenal sebagai hafiznya para ulama hadis di zaman tersebut. Jadi kalau hafiz itu mereka hafal isi hadis dan sanad. Itu minimal 100.000 hadis Rasulullah SAW. Man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Dihafal 100.000 hadis matan dan sanad, maka diberikan gelar al-hafiz. Kemudian beliau juga punya kelebihan, dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Namir, Ghalabana Abdullah bin Abdurrahman bil hifzi wal wara'. Kami dikalahkan oleh Imam Ad-Darimi dari sisi hafalan yang kuat dan sifat wara'. Sifat wara' itu memiliki 2 sifat utama, ya. Yang pertama tarku kulli syubhah. Semua yang syubhat itu ditinggalkan. Belum jelas status hukumnya ini apa, halalkah atau haram, tapi dia memilih untuk menghindari itu. Itu namanya wara'. Yang kedua,
tarku kulli ma la ya'ni, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu dikatakan sifat waro. Versinya Al-Imam Ibrahim bin Adham, ya, Sufi Kabir, abad 1 Hijriah. Kemudian Imam Ad-Darimi ini juga diakui sebagai ulama yang ahli tafsir, ahli fikih, dan dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Beliau punya ayah ulama hadis namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Itu pernah menulis hadis Nabi 1 juta hadis, tulisan tangan, ya, sampai tangan ini luka, ya, 1 juta hadis ditulis dengan tangan. Bahkan waktu menulis hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makan pun tidak sempat, ada perempuannya yang suapin. Beliau terus menulis karena khawatir kalau menunda-nunda, khawatir meninggal, ada hadis yang belum tertulis. Biasanya mereka menulis dari hafalan, sehingga ditulis 1 juta hadis. Namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengakui Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan, kana al-Imam Ad-Darimi imamana fi hadzal zaman. Imam Ad-Darimi itu adalah imam kami di zaman ini, kata beliau. Itu ulama dulu saling memuji, menyanjung. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan Imam Ad-Darimi sebagai ruknan min arkaniddin, tiang agama Islam. Ruknan min arkaniddin. Dan kitab hadis yang beliau tulis, Sunan Ad-Darimi, itu kebanyakannya sahih. Paling banyaknya hadis-hadis sahih. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Imam Az-Zahabi mengatakan beliau sebagai Al-Imamul Hafiz, seorang imam dan seorang penghafal hadis Nabi. Al-Hafiz, yang jumlahnya, ada yang mengatakan hafalan beliau itu lebih dari 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Murid-murid beliau di sini disebutkan, di antara murid beliau adalah Al-Imam Muslim. Imam Muslim termasuk muridnya Imam Ad-Darimi, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kemudian murid beliau lainnya adalah Imam Abu Daud yang menyusun Sunan Abi Daud, kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Orang Afghanistan, ya, dari Sijistan. Kalau Imam Muslim itu Iran, Naisabur. Kemudian murid beliau juga adalah Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dari kota Iran, ya, negara Iran. Dan Abu Hatim Ar-Razi juga murid daripada Al-Imam Ad-Darimi. Fakana imam ahli zamanihi fil ilm wal wara. Beliau adalah seorang imam besar di zamannya. Jadi kalau diistilahkan imam, itu mereka orang yang alim plus mampu membaca keadaan sosial. Jadi kalau alim saja tanpa bisa melihat keadaan sosial, jadi budaya, tradisi satu negara, satu bangsa itu dipelajari juga. Kemudian dari situ nanti di-compare, digabung dengan hukum Islam. Orang yang sudah mampu seperti itu disebut imam. Makanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad. Jadi bukan hanya menguasai nas, tapi juga paham tentang tradisi budaya satu bangsa. Dari situlah kita lihat Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, fatwa hukumnya itu banyak yang berbeda ketika beliau pindah ke Mesir. Kenapa bisa berbeda? Faktor utamanya adalah tradisi dan budaya di Baghdad, di Irak itu berbeda jauh dengan tradisi budaya yang ada di Mesir. Bukan berarti hukum syariat ini mengikuti tradisi, tidak.
Ya. Tetap syariat itu di atas, tapi jadi bahan pertimbangan hukum. Al-adah muhakkamah, kata para ulama. Adat yang baik itu bisa dijadikan hukum. Karena di dalam syariat Islam banyak sekali tradisi-tradisi yang kemudian masuk menjadi syariat. Sebut saja masalah apa? Akikah. Anak lahir ya, kita adakan an-nasik. Ulama sebut dengan an-nasik, al-aqiqah, al-dhabihah. Sebelum Islam hadir, itu tradisi yang sudah ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi tradisi ini ada hal-hal yang menyimpang, yaitu anak yang tadi dilumuri dengan darah hewan yang disembelih. Nabi menghapus itu. Imam Rafi mengatakan diganti dengan minyak wangi karena darah najis. Kemudian hewan yang disembelih dihadiahkan ke berhala-berhala. Nabi menghapus, ini salah. Disembelih niatnya kepada Allah, makanya disebut nama Allah ketika menyembelih. Tapi substansinya rasa syukur. Orang-orang Makkah pada zaman itu, mereka melakukan itu sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan. Sudah diberikan anak. Nah, poin penting inilah dipertahankan oleh Islam. Kalau syukur nggak ada masalah. Maka jadilah masuk ke dalam sunnah. Hukumnya sunnah, mazhab Syafi'i. Ada tradisi juga yang menjadi hukum, yaitu kalau kita tidak sengaja melukai orang kemudian meninggal dunia, kemudian orang ini meninggal sebab kita, tapi kita gak sengaja, dan keluarga memaafkan, diminta membayar diat. Diat itu semacam ganti rugi, ya. Berapa ekor? 100 ekor unta diatnya. Atau memang dia membunuh orang, tapi ahli keluarga ini memaafkan, itu dia harus membayar diat 100 ekor unta. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad. Ternyata diat itu tradisi yang ada di Makkah sebelum hadirnya agama Islam. Makanya ada kisah, ya, kisah air Zam-Zam tidak ditemukan itu. Kemudian Sayyiduna Abdul Muttalib mengundi anak-anaknya, siapa yang mau dikorbankan. Sekalipun ini cerita agak bertentangan, ya, karena bagaimana mungkin mereka kakeknya Nabi yang mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim masih mempertahankan tradisi menyembelih manusia, sedangkan Nabi Ismail saja sudah ditukar dengan kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim, ya. Nah, sehingga kisah ini juga agak sedikit dikritisi juga. Bagaimana tradisi jahiliyah dipertahankan, mengorbankan anak manusia, sedangkan Nabi Ibrahim ketika mengorbankan Nabi Ismail sudah diganti syariat itu dengan apa? Dengan domba atau kambing. Wa fadainahu bidzibhin azim. Itu. Dan tidak mungkin syariat para anbiya di situ ada satu perbuatan yang tidak baik. Menyembelih atau membunuh anak itu hal yang tidak baik, dengan alasan apapun itu. Nah, sehingga ini kami melihat perlu diteliti lagi nih, kisah ini apakah benar, ya, dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil poin atau hikmah terkait masalah diat, ya. Ini kisah yang memang sudah populer di kalangan para sejarawan. Karena Sayyidina Abdul Muttalib mimpi itu lokasi daripada air Zam-Zam, ya, maka katanya itu untuk bisa ditemukan, dipastikan tempatnya itu di mana, ada anak yang dikorbankan, ya. Singkat cerita diundi nama, yang keluar ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah. Ini saudara-saudaranya semua sayang kepada Sayyidina Abdullah. Mereka mengatakan, sudah undi lagi deh, jangan Abdullah, yang lain saja. Diundi lagi nama kedua, keluar juga Sayyidina Abdullah.
sampai 3 kali. Ketika diundi ketiga kali nama beliau keluar, maka mereka mengusulkan, sudah kita tebus saja dengan 100 ekor unta untuk sebagai ganti daripada menyembelih Sayyidina Abdullah. Maka ditebuslah dengan 100 ekor unta. Nah, inilah menjadi hukum diat 100 ekor unta. Nah, Sayyidina Abdullah diceritakan oleh Imam Tha'labi itu dicintai oleh masyarakat Makkah. Akhlaknya baik, orangnya gagah. Bagaimana tidak gagah? Ayahnya Nabi Muhammad. Semua wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau yang ada di kota Makkah. Tapi sudah dipilih pasangannya itu Sayyidah Aminah, wanita terbaik juga di zaman tersebut. Sudah dijodohkan. Waktu menikah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah, waktu menikah 500 wanita pingsan. 500 wanita pingsan di hari pernikahan Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nah, ini manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ad-Darimi ini juga disebut sebagai seorang yang berilmu wara' hafizan dan juga memiliki banyak keramat para wali, ya. Biasanya para aulia punya keramat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah percaya keramat. Keramat itu ada. Tapi kita juga harus cerdas. Tidak semua cerita keramat itu benar. Sama seperti hadis. Ada hadis palsu, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Cerita keramat-keramat juga, kita lihat orangnya yang cerita siapa, sumbernya dari mana, keramatnya bertentangan dengan syariat tidak. Itu bisa menjadi barometer ukuran keramat. Jadi tidak berarti semua keramat yang dikisahkan kepada kita terima mentah-mentah, dan juga tidak boleh mengingkari seluruhnya. Kalau memang betul ada dari riwayat yang sahih, ya kita percaya. Yang tidak percaya keramat itu Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah tidak percaya keramat para wali. Ini lagi ramai Mi'rajnya Fadhil Muqaddam, ya, 70 kali Mi'raj Fadhil Muqaddam. Kebijakan, ya, menyampaikan sesuatu harus lihat orangnya. Media sosial ini yang mendengar tidak semua orang yang faham tentang masalah-masalah semacam itu. Diibaratkan keramat para wali itu seperti putri raja yang harus disimpan. Dia hanya bisa ditunjukkan kepada orang-orang yang memang layak. Artinya keramat itu jangan diumbar-umbar. Apalagi isi keramatnya tidak mendatangkan manfaat dan tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Nah, keramat yang disebut Mi'rajnya Fadhil Muqaddam 70 kali Mi'raj, bukan beliau saja yang punya keramat semacam itu. Dulu ada Abu Yazid Al-Bustami, itu juga keramatnya Mi'raj, ya, Mi'raj disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya. Dan yang dipahami di sini jangan samakan Mi'rajnya sama seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Istilah saja digunakan Mi'raj, karena kesepakatan para ulama puncak dari Mi'raj yaitu perjumpaan Nabi dengan Allah. Disepakati oleh para ulama, satu-satunya makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Para nabi lain saja belum pernah. Nah, sehingga seandainya riwayat ini benar-benar sahih, maka kita harus memahami Mi'rajnya itu jangan disamakan dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mereka punya Mi'raj yang berbeda. Karena derajat Nabi Muhammad diberikan Al-Isra wal Mi'raj itu khususnya hanya untuk Nabi Muhammad. Tidak bisa diberikan kepada yang lain. Karena nasnya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kemudian di surat An-Najm, di situ diceritakan tentang Mi'raj. Kemudian keramat para aulia, kalau yang bertentangan dengan syariat itu bukan keramat. Bukan
keramat. Misalnya apa? Minum khamar. Nah, biasa kisah-kisah itu menyebutkan ketika minum khamar, para wali berubah jadi susu. Ya, dia nggak bisa minum tuh khamar, melanggar syariat. Keramat nggak bisa. Keramat itu harus sesuai dengan syariat. Ada cerita dulu, ada seorang wali ya, Gus namanya, Gus Mik di Kediri. Ada minal auliya wassalihin. Ngajak santrinya waktu itu, lagi jalan satu tempat, tiba makan siang. Kata Gus Mik, ayo kita makan, cari restoran. Lewat di satu restoran jual babi. Ya. Kata Gus Mik, kita makan di sini. Santri-santrinya meyakini beliau ini wali. Ini mau tidak taat, kita tahu nih guru kita perintahkan, dan kita percaya guru kita ini wali. Tapi kalau taati juga, kita memakan sesuatu yang haram. Sudah, dia milih taat deh sama guru. Wali pasti makanan berubah jadi ikan mungkin ya, babi jadi ikan atau jadi daging kambing. Akhirnya turun tuh masuk ke restoran. Pesan, kata Gus Mik, pesan apa? Ini semua khinzir ini. Kata Gus Mik, saya pesan 1 porsi. Santri ikut juga, saya juga 1 porsi. Pesan tuh babi, ya khinzir. Sudah masak itu makanan dihidangkan. Nah, itu Gus Mik, mulai sudah makan. Nah, dia mau makan ditampar sama Gus Mik. Nanti bahalul mau makan ini. Ini kan Al-Quran sudah mengatakan haram. Tapi dalam cerita-cerita berubah jadi ya, yang haram itu jangan dipakai. Syariat nomor 1. Jangan taati guru yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu guru palsu. Sekalipun itu bab keramat khususnya untuk beliau, tapi untuk kita syariat nomor 1. Jadi beliau ingin menguji, karena ini santri ini percaya ini Gus Mik punya keramat. Dalam cerita-cerita beliau kan sering berdakwah di diskotik. Diskotik situ ngajak orang dakwah, ini orang jadi baik, begitu. Nah, ini dakwah yang berisiko. Ya. Kalau memang orang ini tidak kuat, dia terbawa arus, lama-lama dia ikut diskotik, bukan dakwah. Jadi tidak semua orang mampu melakukan dakwah semacam itu. Kita harus bisa melihat diri kita. Tapi orang yang berdakwah semacam itu zaman dulu ada banyak ya, dan magomnya memang lebih tinggi daripada orang yang berdakwah hanya di masjid, di pesantren, karena audiensnya memang orang-orang yang memang sudah siap menerima kebaikan. Tapi dia datangi tempat-tempat yang tidak baik, seperti cerita Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab Al-Mawaid Usfuriyah. Abu Yazid Al-Bustami punya magom sangat tinggi ya, sampai Dr. Abdul Halim, mantan rektor Al-Azhar Mesir, penulis kitab biografi beliau, judulnya Sultanul Arifin. Ya, rajanya para aulia fi zamani, di zamannya. Magom beliau itu diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi, sudah paling tinggi udah. Ternyata beliau dalam hatinya menyatakan, oh berarti magom saya di zaman ini nggak ada lagi di atas saya. Ternyata mimpi berikutnya Allah perlihatkan ya, ada satu orang magomnya jauh di atas engkau. Namanya Fulan bin Fulan. Ada suara hatif. Hatif itu suara ada, wujud tidak ada dalam mimpi. Maka Abu Yazid Al-Bustami penasaran, bangun dari tidur, dia sudah tahu nih tempat tinggal orang itu. Namanya juga sudah diberitahukan. Penasaran amalan apa sehingga magomnya bisa melampaui magomnya. Sampailah dia ke negeri tersebut, ditanya orang itu, orang kampung mengatakan, kenapa cari itu orang kejahatan itu? Yang nama itu yang kamu cari itu orangnya bukan orang baik. Ini sementara malam dia biasa nongkrong sama kolega-koleganya itu, lagi khamar. Kata Abu Yazid, yang benar saja. Orang ini magomnya lebih tinggi dari saya. Iya, itu tukang mabuk. Penasaran Abu Yazid Al-Bustami, dia cari tahu, ada yang kasih tunjuk, itu orang yang kamu cari itu. Fulan bin Fulan itu dia. Itu lagi nongkrong sama beberapa sahabat, kawan.
Di situ ada botol minum arak. Kata Abu Yazid, wah ini salah mimpi kayaknya nih. Mimpi ini bukan dari Allah, dari setan kayaknya. Masa orang semacam ini jelas-jelas kumpul sama pemabuk, kok bisa magomnya lebih tinggi dari saya? Abu Yazid mau pergi, mau balik pulang, dipanggil sama orang tersebut, ya Abu Yazid. Belum pernah ketemu sebelumnya. Kenapa engkau tidak punya adab? Wala salam, wala kalam, langsung pergi. Gak ada salam, gak ada bicara, langsung pergi, tinggalkan saya. Kau kesini kan mau cari saya. Abu Yazid, wah berarti ini orang punya kelebihan ini. Ya, kata dia, tunggu sebentar, saya urus orang dulu tuh. Kawan-kawan saya yang lagi mabuk saya urus dulu. Ya, kamu tunggu sebentar. Dia duduk lagi di situ. Duduk di situ, Abu Yazid bingung nih. Ini orang duduk sama orang mabuk. Selesai itu, dia selesai urus sama kawan-kawannya. Dia pergi dengan Abu Yazid. Kamu jadi tamu saya. Nginap di rumah saya 3 hari. Ya. Akhirnya nginap nih. Waktu nginap, Abu Yazid memperhatikan ibadahnya biasa-biasa saja, hanya sholat-sholat wajib. Gak ada tambahan-tambahan amal lainnya. Hari pertama dia lihat ini orang biasa. Tapi kajian rutinnya itu, dia punya tradisi rutin setiap malam gabung dengan para pemabuk. Nanti di malam berikut datang di tempat, mohon maaf prostitusi. Begitu. Bingung dia. Sampai hari ketiga selesai. Kata Abu Yazid, saya datang ke sini ingin mencari tahu amalanmu. Kata orang tersebut, saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini mau mencari tahu kenapa magom saya bisa lebih tinggi dari kamu. Kamu datang ke sini kan mau cari tahu itu. Abu Yazid bilang benar. Ya, kamu jangan buruk sangka dengan saya. Ini saya kasih tahu kenapa magom saya lebih tinggi dari kamu. Saya kumpul sama mereka bukan berarti saya minum. Kamu tahu gak kenapa saya kumpul sama mereka? Ini saya lakukan sudah puluhan tahun. Saya sudah berhasil merubah para peminuman keras, para pemabuk itu menjadi aulia wa sholihin. Entah sudah berapa ratus orang. Jadi beliau di situ ngajak dakwah. Ya, sini mabuk dikasih ini, tidak minum, diambil dibuang. Nah, orang ini sudah akrab dengan ini, mulai diajak. Dikenalkan agama ini. Karena dengan keikhlasan orang ini berubah jadi baik. Itu sudah puluhan orang, bahkan ratusan. Saya sudah merubah mereka menjadi orang-orang soleh, menjadi aulia. Begitu juga wanita-wanita di tempat prostitusi. Sudah berapa banyak mereka sudah tobat kepada Allah. Itu saya lakukan puluhan tahun. Nah, inilah yang membedakan magom saya dengan magommu. Kamu dakwanya kepada orang-orang baik, gak ada tantangan. Risalahnya para nabi itu mengevakuasi orang-orang agar tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Di mana dilihat ahli-ahli neraka dengan perbuatan maksiat, mereka gak tega, mereka ini mati dalam keadaan maksiat. Maka tugas kita menyelamatkan mereka. Itu yang saya lakukan. Dan itulah yang membedakan magom saya lebih tinggi dari magommu. Nah itu. Cuma ini kan tidak semua orang mampu. Itu. Tidak semua orang mampu. Ya, betul. Ya, insyaallah Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.